Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview hasil pertemuan ke-15 dalam mata kuliah hukum pidana. Itu dalam materi alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumus delik tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin ilmu hukum membedakan atas alasan pembenaran dan alasan pemaafan. Alasan pembenaran yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenaran dibagi dalam satu alasan pembenaran umum terdiri dari A. Yaitu daya paksa, B. Bela paksa, C. Melaksanakan perintah, D. Perintah jabatan yang sah. Nah, seperti yang dicontohkan, seperti ada yang melakukan tindak pidana tetapi tidak bisa dipidana, yaitu seperti pergub tembak, yaitu yang akan mengeksekusi terpidana mati. Sudah jelas melanggar pidana pembunuhan tetapi tidak bisa dipidana. Yang pertama karena melaksanakan perintah instansi, melaksanakan perintah undang-undang. Nah, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah alasan pembenaran khusus. Yang ketiga alasan pembenaran di luar undang-undang. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari satu, alasan pemaaf umum. Ketidakmampuan tertanggung jawab, pasal 44 KUHP. Daya paksa dalam arti sempit, yaitu yang tertuang dalam pasal 48 KUHP. Bela paksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP. Perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. Alasan pemaafan khusus yaitu mempersiapkan, memperlancar perubahan, yaitu pada pasal 110 ayat 4 KUHP. Bagian ketiganya alasan pemaaf di luar undang-undang. Bagian B yaitu daya paksa overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian, karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan dalam daya paksa absolut dan daya paksa relatif. Daya paksa dibagi tiga. Yang pertama adalah pertentangan antar dua, pertentangan antar kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, pertentangan antar dua kewajiban hukum. Bagian C-nya adalah bela paksa. Bela paksa nowhere diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapusan peniadaan pidana. Syaratnya adalah perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Jadi misalnya kita terdesak, terancam, nah kita harus membela paksa. Jadi kita membela karena terpaksa untuk terhindar dari bahaya. Nah, kita tidak bisa lepas dari pidana apabila dalam kondisi tersebut. Maka akan dihapuskannya sanksi pidana terhadap kita apabila dalam posisi bela paksa. Mungkin cukup sekian review dalam pertemuan ke-15. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau mereview materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.